Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Muntaha. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi dan hak asasi manusia untuk tugas akhir semester mata kuliah Pancasila. Di sini saya harus menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama adalah jelaskan dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap HAM. Dan yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengelola dampak tersebut. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama adalah menurut saya dampak yang paling berasa ya, itu adalah semakin mudahnya kita dalam bersuara, berpendapat. Jadi orang tuh bebas berpendapat gitu loh. Di medsos kita bisa bertukar ide, berpendapat, berjejaring gitu sih. Terus gimana nilai-nilai Pancasila itu dapat mengelola dampak tersebut gitu. Pancasila adalah dasar negara kita ya, kita tahu itu. Jadi harus nilai-nilai itu tetap diterapkan gitu dalam mengelola teknologi informasi itu agar tidak berdampak yang negatif ke hak asasi manusia. Yang pertama adalah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai pengguna teknologi informasi itu kita bertanggung jawab penuh dengan kesadaran bahwa teknologi tersebut digunakan dengan baik sesuai dengan sisi kemanusiaan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia itu harus menggunakan TIK itu dengan baik, sama seperti sila yang pertama, tapi menekankan bahwa TIK ini dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan menghindari penggunaan yang bisa merugikan orang lain. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nilai ini tuh mendorong penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi kita jadi mawas diri itu, kita bisa memilah informasi, tahu bahwa ada ancaman-ancaman yang mengganggu persatuan dan kesatuan NKRI itu kita tahu. Terus yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mendorong partisipasi publik dalam ikut membuat keputusan. Sama seperti yang aku jelasin di pertanyaan yang pertama, kita itu jadi bebas gitu loh untuk bersuara gitu, kayak dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi kita kan seperti itu ya. Jadi kita tuh bisa mengutarakan pendapat kita, nanti hasilnya juga balik lagi ke kita gitu. Yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Digarisbawahi bahwa penggunaan TIK ini diciptakan untuk kesejahteraan akses. Jadi semoga tidak ada kelompok yang tertinggal gitu, meskipun masih banyak. Oke. Itu sih untuk menjawab dua pertanyaan itu, sekiranya udah dari aku. Lalu ada pertanyaan lagi tentang ini tambahan dari aku ya sebenarnya, karena tugasnya itu harus membahas kasus gitu. Sebenarnya yang kasus mengusik di aku adalah sekarang tuh kan teknologi semakin canggih. Istilah AI itu baru-baru ini muncul. Sebenarnya AI itu udah ada dari lama, cuman baru booming and viral itu dari orang-orang orang-orang mulai menggunakan ChatGPT, ya nggak sih? Itu yang paling ketahuan gitu loh. Jadi orang itu sekarang berbondong-bondong satu sama lain menggunakan AI gitu, karena itu emang mempermudah jujur. Tapi selain mempermudah tugas manusia, itu juga ada dampak negatifnya gitu loh. Jujur, saya sebagai mahasiswa, saya menggunakan AI
karena memang dosen itu memperbolehkan kita sebagai mahasiswa untuk menggunakan AI itu untuk referensi aja gitu loh, untuk bukan sebagai acuan ya, tapi untuk mencari ide dan lain-lain itu boleh. Tapi balik lagi sesuai dengan penggunaan masing-masing individu. Lalu dampak negatifnya itu apa sih? Saya sebagai mahasiswa ya, dampak negatif kalau menggunakan AI itu jelas ketergantungan. Kalau bisa-bisa ya, kayak kita tuh jadi memudahkan segala hal gitu loh, kayak ala tenang aja kan ada AI gitu. Itu buruk ya, jangan ditiru. Nah terus karena AI yang makin canggih, dia yang banyak mendapatkan dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Tapi ada beberapa oknum-oknum yang menyalahgunakan AI itu sendiri gitu. Nah, salah satunya adalah deepfake. Kalian tahu nggak sih deepfake? Deepfake itu kan AI yang bisa ngubah wajah, bisa ngubah suara sesuai dengan apa yang dimau gitu. Dan sekarang itu marak sekali gitu. Mungkin ada beberapa yang emang dibuat hiburan, tapi jujur aja dari sudut pandangku itu jatuhnya makin banyak kejahatan yang terjadi secara online karena si deepfake itu tadi gitu. Karena deepfake itu orang tuh jadi misal ini kita misal aja ya, misal dulu ada kasus sih, ada seorang artis, dia itu ada video yang tersebar dengan viral itu berapa menit gitu, video short tentang si artis itu, tapi sebenarnya bukan artis itu, tapi itu orang lain, karena ya itu tadi dia pakai deepfake untuk menggunakan wajah si artis itu. Jatuhnya adalah yaitu pencemaran nama baik, dan itu juga melanggar HAM ya. Terus jangan kan di Indonesia yang sekarang marak ya, kalau di luar juga ada kok, bahkan itu intensitas hal-hal seperti itu yang berbau pornografi itu semakin tinggi banget. Di Jepang orang dengan bebas bertransaksi. Ada gitu, aku pernah baca ada orang itu dia pembuat komik, cuman jatuhnya itu kayak dijadikan hal buruk itu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Intinya dia menggunakan kecerdasan buatan itu untuk hal yang tidak baik. Nah terus karena kasus-kasusnya marak, AI ini berarti banyak dampak negatif karena disalahgunakan oleh beberapa oknum. Jadi boleh digunakan, cuman janganlah disalahgunakan. Boleh digunakan dengan tepat, dengan baik, tapi harus tahu porsinya, penggunaannya dengan tepat, jangan disalahgunakan apalagi untuk kejahatan. Selain pengubah wajah, ada juga pengubah suara. Jadinya apa? Merugikan tuh adalah kayak jadi penipuan online dan lain-lain, itu kemana-mana kan, itu sih. Terus itu ya. Terus AI itu kan juga nggak hanya AI itu kan banyak jenis ya. Yang kalau ChatGPT itu kan virtual assistant gitu kan. Di Indonesia tuh udah ada loh robot AI, kalau kalian tahu ada. Nah kalau menurut aku sih hal itu boleh, cuman itu berdampak juga terhadap eksistensi hak asasi manusia di Indonesia gitu. Hak asasi manusia dan demokrasi. Kita coba bayangin ya penggunaan robot AI, robot manusia yang memiliki kecerdasan buatan semakin banyak dan marak di Indonesia, maka intensitas
intensitas orang yang mendapat pekerjaan itu semakin dikit. Kayak semua itu tergantikan sama robot gitu loh. Jadi kayak alah gampang lah gitu. Pasti pekerjaan dia tuh digantiin sama robot. Nah terus si orang itu tadi dia nggak punya pekerjaan. Habis dia nggak punya pekerjaan, dia nggak bisa tuh nafkahin keluarga dia gitu kan. Jatuhnya dia kan mengalami kemiskinan. Sekalipun pemerintah ngasih jaminan uang tunjangan gitu, itu nggak akan cukup, nggak akan pernah cukup, karena itu bukan satu orang dua orang, tapi itu banyak orang gitu. Dan itu tuh bikin demokrasi kita itu menurun, karena setiap orang tuh berhak loh mendapat pekerjaan, setiap orang tuh berhak untuk hidup. Ketika orang nggak ada pekerjaan, terus habis itu orang dengan beban biaya hidup yang tinggi juga, orang bisa depresi dan mati. Jatuhnya kayak kepunahan manusia gitu, iya kan? Jadi jelas AI itu memang berdampak bagus, tapi juga ada dampak negatifnya kalau tidak dikendalikan dengan baik. Gitu sih menurutku. Kayak ya teknologi itu bagus, tapi juga ada yang nggak bagusnya gitu. Semua tuh kayak ada sisi positif sama negatifnya sendiri-sendiri gitu. Oke, terus apa lagi ya? Terus gimana peran pemerintah gitu? Kalau menurutku, aku sih lebih nekanin lagi ya, agar aku nggak tahu seberapa banyak robot AI yang udah ada di Indonesia. Maksudnya kayak secara bebas dipekerjakan gitu loh. Jadi aku nggak tahu seberapa banyak, tapi mungkin ada. Aku harap sih tetap harus apa-apa tuh harus tetap ada manusianya gitu loh. Terus kalau aku pengennya pemerintah itu untuk teknologi informasi dan lain-lain, kayak yang kasus tadi ada penyalahgunaan AI dan yang lain-lain, itu aku pengennya emang Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur ya, cuman mungkin dalam pelaksanaannya masih susah, untuk tepatnya itu masih susah gitu, dan itu harus lebih diperbaikin lagi gitu loh. Besok kan habis ini pemilu, jadi aku harapannya adalah yuk bisa yuk gitu, ini tuh masalah yang serius gitu loh, karena sekarang tuh kan udah AI semakin canggih, terus orang tuh jadi kadang nggak butuh orang, jadi butuhnya robot gitu, padahal enggak, manusia itu nggak bisa menciptakan manusia yang sama gitu. Hakikatnya manusia ya manusia, manusia itu nggak bisa nyiptain otak manusia sama, kayak ngeduplikat itu nggak bisa tuh. Jadi menurut aku gitu sih, kalau misalnya aku pengennya pemerintah itu tetep lah undang-undangnya tuh sesuai, misalnya kayak ada yang menyalahgunakan AI itu dihukum sesuai setimpal. Terus habis itu gimana caranya orang menggunakan AI itu dikasih tahu kurang lebihnya seperti apa, itu dikoordinir gitu lah, diatur, ada peraturannya gitu loh. Terus habis itu jangankan itulah, aku harap sih teknologi informasi di Indonesia itu bisa merata, karena jujur aja kita itu masih tertinggal, banyak kok daerah-daerah di Indonesia yang masih tertinggal. Jadi adanya kesenjangan sosial gitu loh, itu masih ada di Indonesia. Jadi kayak kalau misalnya kita bahas AI muluk-muluk tuh, kayak di Indonesia tuh masih belum sepesat itu gitu loh, karena teknologi informasi kita aja masih di daerah yang terpelosok-pelosok itu aja masih belum dapet gitu. Jadi diharapkan ya semoga lebih baik Indonesia untuk presiden selanjutnya. Oke, habis ini aku bakalan tanya-tanya ke beberapa Gen Z tentang kasus penyalahgunaan AI. Gimana sih menurut mereka gitu?
Oke, dadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita ke narasumber selanjutnya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Izzuddin Firmansyah. Untuk kesibukan hari ini sedang bekerja. Oke, Kak Izzuddin, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ya. Jadi, saya mau tanya nih Kak, gimana sih pendapat Kakak tentang penyalahgunaan AI yang melanggar privasi online seperti deepfake? Terus gimana harapan Kakak ke pemerintahan selanjutnya ini? 2024 kan baru ya presiden kita. Itu gimana Kak untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai penyalahgunaan AI atau artificial intelligence, yaitu seperti Mbak Oil katakan, yaitu deepfake. Pendapat saya, meskipun deepfake dapat memiliki aplikasi yang menarik dalam bidang hiburan atau industri kreatif seperti efek khusus dalam film, ada juga kekhawatiran tentang penggunaan teknologi ini untuk tujuan manipulasi, penipuan, atau bahkan menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan deepfake dan pentingnya melakukan verifikasi terhadap sumber informasi sebelum kita mempercayai sepenuhnya. Banyak upaya juga sedang dilakukan untuk mengembangkan teknologi deteksi deepfake guna mengurangi potensi dampak negatif dari penggunaan teknologi ini. Untuk mengatasi masalah deepfake merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah 1. Regulasi dan kebijakan. Pemerintah dapat membuat regulasi yang mengatur penggunaan teknologi deepfake. Yang kedua, kolaborasi tentang industri. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik. 4. Penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan kejahatan teknologi. Dan yang kelima, kerjasama internasional. Mungkin pendapat dan saran-saran tersebut dapat membantu mengurangi risiko dampak negatif dari penggunaan teknologi deepfake yang disalahgunakan. Semoga dengan jawaban ini dapat membantu Mbak Oil ya. Oke Kak, makasih sebelumnya ya. Jujur, saya sendiri juga setuju tentang pendapat Kakak karena emang pendidikan dan kesadaran kita tentang kecanggihan teknologi itu penting gitu loh. Kita harus sadar kalau misalnya deepfake itu emang bagus, ada dampak positif dan negatifnya. Gitu. Betul. Tergantung porsi penggunaannya aja sih. Jangan sampai digunakan dan digunakan dengan salah. Jadi disalahgunakan tuh janganlah. Oke, apalagi sampai jadi kejahatan gitu kan. Betul. Oke Kak. Siap. Jadi makasih banget atas waktunya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Sekarang aku lagi sama narasumber yang kedua, yaitu silakan memperkenalkan diri. Oke, nama aku Rahmatari Afafa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, semester 5. Oke, manggil Kak ya. Oke, silakan. Oh, kau silakan. Iya, Jadi, gimana? iya. Jadi kan aku tadi bahas mengenai kasus penyalahgunaan AI di Indonesia yang merujuknya itu melanggar privacy gitu loh. Nah, gimana menurut Kakak? Ya, kalau menurut aku AI ini kan ada manfaat positif ya, tapi juga ada negatifnya. Ya. Nah, kalau misalnya di kasus deepfake itu kan sama aja kayak orang lain mengambil privacy dari misalnya dari A gitu kan, terus dia menggunakan nama atau wajah si A itu tadi, itu habis itu disebarin dengan biasanya sih ya kasusnya itu kayak yang pelecehan gitu kan. Ya, pelecehan. Nah, itu ya menurut aku jelas merugikan si korban ya, karena kan korban kan nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba wajahnya udah tersebar kemana-mana dan
itu nggak senonoh gitu loh video Iya. itu. Banyak sih Kak, emang kasusnya itu nggak hanya video, biasanya juga ada foto. Bagian kita foto biasa gitu, kita foto bagus seluruh tubuh, tiba-tiba Yang itu aurat ternyata gitu ya. iya menurut kayak Iya. tahu kan itu berita itu banyak banget marak Iya. terjadi. Sekarang juga banyak kok, misalnya ada nomor dari stranger gitu, terus habis gitu tiba-tiba dia tahu foto kamu misalnya ya, terus foto kamu diedit yang aneh-aneh kayak gitu, terus disebarin kayak tiba-tiba oh ini pinjol atau gimana Oh, gitu. pinjol. Emang bahaya banget ya AI kalau misalnya Iya. disalahgunakan sama oknum-oknum yang berbahaya gitu. Nah, terus itu tadi kan dampak positif negatif dari penyalahgunaan AI, dari AI itu sendiri kan. Terus habis itu tadi kakak udah jelasin juga tentang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu tadi, tentang Iya. kasus si deepfake itu. Nah, harapan kakak nih untuk pemerintah ke depan, soalnya kan tahun depan pemilu, jadi ya gitulah, boleh tentang Iya. kasus ini. Menurut aku sih harapan aku ya buat pemerintah lebih ke apa ya, diperketat aja sih, kayak privasi orang itu kan hal yang apa ya, yang nggak boleh orang tahu gitu kan, namanya juga privasi kan. Nah kemarin kan juga ada sempat berita tentang apa tuh, data yang bocor itu kan, Ya, yang Biorka, kayak itu, Biorka, iya Biorka. betul. Nah itu menurut aku pemerintah lebih aware lagi sih tentang privasi masyarakatnya, dan juga apa ya, lebih ke mengedukasi masyarakat. Kalau misalnya nih ada viral ini tentang kayak itu tadi ya, deepfake tadi ya, nah itu pemerintah lebih apa ya, mensosialisasikan gitu loh. Oh iya, Jadi karena orang-orang masih tuh iya kan, masih banyak yang nggak tahu. nggak tahu kan, apalagi kayak ya kalau masih muda-muda itu masih mungkin tahu ya, kalau misalnya orang tua itu kan kayak kurang apa ya, kurang update gitu kan. Nah itu lebih ke disosialisasikan aja sih. Lebih jatuhnya fitnah sih, kayak oh kan citra buruk kan orang tersebut, si korban kan namanya jadi tercoreng, Iya. jatuhnya orang yang kayak oh artis itu nggak senonoh gitu Iya. kan. Iya. Ya terus juga kan sekarang ada ya, kalau misalnya penipuan kayak gitu kan bisa pakai AI juga kan, Iya, banyak. bisa Ya kayak tiba-tiba m-bankingnya di apa, di sedap. enggak apa sih, di apa itu, di itu loh, diretas, Oh, diretas, di-hack. di hack terus ya itu sih, jadi masyarakat juga harus pintar-pintar. Ya tetap masyarakatnya harus pinter-pinter. Kayak sekarang teknologi informasi itu ya sih, kayak sekarang tuh informasi itu mudah banget didapatkan gitu. Kita yang anak muda wajib ngasih tahu orang tua kita, wajib saling berbagi informasi agar kita tuh tahu gitu loh, nambah wawasan, biar orang tuh ngerti gitu loh. Oh yang ini tuh yang bener gini loh, yang ini tuh yang bener loh, biar nggak ada fitnah gitu. Dan juga ya jangan makan hoax gitu Iya, sih. Jadi itu. harus digali lagi informasinya, ini benar apa enggak. Bener, orang tua sering kena hoax, kayak banyak kan dari Ya dulu. jangan langsung kayak disebar, jadi dibaca dulu sampai Oke, habis. kaum Facebook. Ya, Sorry. baru disebar itu. Ya gitu. Jadi gitu aja ya. Iya. Dari kakak, Iya. aku terima kasih nih atas waktu yang diberikan gitu. Makasih ya kak ya. Oke. Ya oke, sama-sama. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.